Assalamualaikum yang berbahagia Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang itu bertaubat dari segala dosanya, akan terhapus dosanya dari buku catatan amal. Betul. Dia tuliskan pula ayatnya. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Engkau akan melihat tiap-tiap umat itu nanti akan berlutut cemas karena ketakutan menunggu panggilan. Kullu ummatin tud'a. Setiap umat akan dipanggil ila kitabiha, kepada buku catatan amalnya. Al-yauma, hari ini kata Allah, tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu akan dibalas dengan amal kamu. Hai fulan, ini buku amal. Iqra kitabak, baca buku catatan amal. Kita pun mula membaca buku catatan amal. Dari mulai cover dosa, bab 1 dosa, bab 2 dosa, footnote pun dosa juga, penutup pun dosa juga. Sampai-sampai orang itu berkata, mali hadzal kitab, mengapa buku catatan dosa saya ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan, semua yang kecil-kecil, semua yang besar-besar ada di sini. Bahkan yang aku lupa pun ada juga dicatat. Bahkan yang tak dapat direkod oleh CCTV pun ada juga di situ. Mengapa ada ini? Mana soalannya? Adakah apabila seorang itu bertobat dari dosa, dosanya akan hapus? Bila kita bertobat, dosanya ditutup, tidak dihapus. Makanya disebut kafarah. Kafarah dari bahasa Arab. Mungkin orang putih pun mengambil dari kafarah itu juga. Kafarah, cover dia tutup. Tapi bila kita buat baik, cover dia buka. Yang dah tobat-tobat, dia tutup. Bila buat dosa balik, dia buka. Makanya kita minta taubatan nasuha. Taubat nasuha hingga mati, istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, kami yang sudah bertaubat, yang dosa kami sudah Engkau tutup, berikan kami istiqamah sampai malaikat maut mencabut nyawa kami dalam husnul khatimah insyaallah. Bila kita istiqamah, Allah bagi 3. Illa man taba, siapa yang taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh dia. Ulaika, mereka itu kata Allah, yubaddilullah, diganti Allah sayyiatihim, semua dosa-dosa mereka dulu. Mereka pakai narkotika, mereka pakai dosa, mereka judi, mereka zina. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bukan hanya dihapus Allah, diganti Allah dosa-dosanya itu hasanat, menjadi pahala-pahala kebaikan. Insya Allah kita kalau taubat nasuha, jangan buat dosa lagi, istiqamah, mati husnul khatimah. Semua dosa-dosa kita dulu bukan saja dihapus Allah, diganti Allah dengan pahala-pahala kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Perselisihan di kalangan umat Islam merupakan perkara yang perlu diraihkan. Antara cabaran terbesar umat hari ini adalah apabila wujudnya kelompok yang merasa mereka adalah paling benar, sehingga tidak boleh menerima pendapat dan pandangan orang lain. Oleh itu, bagaimana kita sebagai umat Islam menjadikan perselisihan ini sebagai sesuatu perkara yang baik dan perlu diraihkan. Saya belajar di Maghribi, program master di Darul Hadis Maghribi. Saya pun pergi ke pasar, hendak membeli ikan. Belanja, beli ikan, beli sayur, pergi ke pasar. Terdengar suara azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun pergi ke surau di pasar, ambil air wudhu. Saya ambil air, saya basahi rambut saya sikit aja. Ambil air, basah sikit. Datanglah seorang Maghribi dari sebelah saya, menunjuk saya dan berkata, wudhu kamu tidak sah. La yasih. Wudhu tidak sah. Saya tak lawan dia. Bukan karena saya alim, tapi karena badan dia besar. La yasih. Wudhu tak sah. Saya diam saja. Saya tetap wudhu. Tak lama setelah itu datang seorang yang nampaknya seperti pelajar penuntut ilmu. Nampaknya dia alim.
Yang tadi mengatakan saya tak sah itu nampaknya macam orang biasa. Yang alim ini berkata, dia jelaskan, hadza talib min janub syarq Asia. Ini pelajar ini dari Asia Tenggara. Dia tak tahu ini dari Indonesia atau Malaysia, sebab dia tengok-tengok macam agak-agak dari Thailand sikit. Ini pelajar ini dari janub syarq Asia. Ini dari Asia Tenggara. Mereka ini bermazhab Syafi'i. Kita orang Maghribi bila berwuduk pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu macam mana? Basahkan semua tangan. Selepas tangan semua basah, dia sapu kepala dari muka, dari hadapan sampai ke belakang, sapu lagi ke hadapan sampai ke telinga. Kita Maghribi macam itu Maliki. Sedangkan orang Asia Tenggara ni dia mazhab dia Syafi'i, dia sikit saja sah. Lepas itu orang yang mengatakan saya wuduk tak sah tadi pun mengangguk-angguk. Apa maknanya? Kita akan berkelahi kalau tak tahu. Baca satu buku kita salahkan orang. Baca dua buku kita mulai agak salahkan orang sikit. Baca banyak buku kita sudah tahu. Oh, dia mazhab lain. Selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau tak Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz Somad, ya, itu ada jiran saya minum khamar. Tak apa-apa. Ada juga mazhab yang membolehkan. Oh, tak ada. Tentang masalah khamar ini tak ada ikhtilaf. Ada perkara-perkara yang ikhtilaf, tapi ada perkara yang tak ikhtilaf. Bila kita ingin mengecilkan perkara khilaf ini, kita mesti banyak baca fiqh perbandingan mazhab. Kata orang Melayu, kalau anda mencincang sampai ke landasan, kalau memotong, potonglah sampai ke landasan. Jangan potong-potong tanggung. Malam ini dari maghrib ke isya kita akan bahaskan masalah menyentuh lelaki dan perempuan yang tak mahram, batal apa tak batal. Menurut Syafi'i batal. Menurut Maliki bersentuh saja tak ada nafsu tak batal. Menurut Hanafi bersentuh pun kalau ada nafsu tak batal. Karena makna aula mastumun nisa, maaf, bila dia jima baru batal. Sebutkan dalil-dalilnya, sebutkan mazhab-mazhabnya. Tapi saya yang berpegang pada mazhab Syafi'i tetap mengamalkan mazhab Syafi'i. Maka banyak kaji perbedaan fiqh. InsyaAllah ini dapat membuat kita lebih menghormati mazhab orang lain. Kalau tidak, kita sama seperti orang yang menengok gajah, tapi hanya melihat ekornya saja. Kita tahu gajah itu adalah bulat dan panjang. Bila ada orang mengatakan gajah itu tipis dan lebar, maka bukan gajah. Karena kita sama-sama tak pernah menengok gajah. Tapi manakala kita tengok dia sempurna, barulah kita tahu. Oh, yang selama ini dia kata bulat panjang rupanya ekornya. Yang selama ini dia katakan tipis dan lebar adalah telinganya. Tapi gajah yang sesungguhnya adalah bukan seperti itu. Ini seperti puzzle. Kita harus melihatnya secara lengkap dan sempurna. InsyaAllah dengan belajar kita makin berlapang dada menerima perbezaan khilafiyah, tidak menjadi konflik. Takwa dan kesatuan di kalangan umat Islam merupakan asas kepada keselamatan. Oleh itu, bagaimana cara untuk menerapkan takwa di dalam kehidupan menjadi amalan khasnya dalam warga kota Kuala Lumpur? Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Tapi ayatnya belum titik. Ayatnya masih setengah. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Apa terusan ayat ini? Apa kelanjutan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. InsyaAllah semua yang hadir malam ini sudah bertakwa, insyaAllah. Amin. Tapi ingat, kita baru 50%. Kalau ingin mempertahankan takwa, baca ujung ayat ini. Wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah bersama dengan orang-orang yang benar. Takwa nomor 1. Yang kedua, berjamaah. Karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Makanya bila ada jamaah datang, tidak cukup hanya sunnah. Ahlus sunnah tak cukup, maka disebut dua. Ahlus sunnah wal jamaah. Berjamaah masjid, berjamaah zikir, berjamaah umrah, berjamaah tazkirah, berjamaah maulid. Subuh esok ada lagi jamaah. Esok pukul 8 ada lagi jamaah. Jamaah tazkirah. Di mana? Di television.
Jangan lupa tonton esok pukul 8 pagi. Jamaah jangan sampai tinggalkan. Kalau sudah meninggalkan jamaah, na'udzubillah, kita akan tercerai-berai, hancur berkeping. Kita banyak, kata Nabi SAW, sampai masanya nanti kamu akan seperti makanan di atas meja makan. Satu menarik kakinya, satu menarik pahanya, satu menarik kepalanya, satu menarik dadanya, seperti panggang ayam di atas meja makan. Aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah masa itu kami sedikit ya Rasulullah? Bal antum katsirun, kamu ramai, kamu banyak. Lakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail, tapi kamu seperti buih di tengah lautan. Buih di tengah lautan, dipukul ombak, dihempas gelombang, hancur berkeping, tak bermakna, tak ada kekuatan. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Maka jamaah kita ini kita kuatkan lagi esok. Malam ini di stadium sepak bola ramai, tapi insya Allah esok subuh lebih ramai lagi. Betul? Tengoklah subuh esok. Sifat semula jadi manusia adalah lalai dan lupa. Betul? Ini hadis Nabi. Al-insan kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini silap, lupa, salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang bertaubat. Dalam ungkapan kalimah hikmah pula dikatakan, al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya lupa, silap dan salah. Bila ada orang berkata, saya tak pernah lupa, saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saat itu dia sedang lupa, silap dan salah. Keadaan bertambah dahsyat lagi dengan sogokan hiburan dari berbagai sumber. Bagaimana patut kita lakukan untuk mengelakkan kelalaian, kealpaan akibat daripada meluasnya godaan hiburan? Godaan hiburan sudah ada sejak zaman Nabi. Hiburan ini bukan cuma ada zaman sekarang. Zaman Nabi lebih dahsyat lagi hiburan. Bagaimana dulu zaman Nabi SAW? Maaf beribu maaf, beribu maaf. Bila di depan rumah seorang perempuan ada satu kain putih, ada tiang, ada kain putih, itu menunjukkan maaf. Itu adalah perempuan yang jahat, perempuan tak betul. Zaman sekarang perempuan betul, perempuan tak betul kita tak tahu. Nampak macam betul, rupa tak betul. Zaman Nabi memang dia bagi tanda. Seakan-akan dia berkata, kalau di depan rumahnya ada tiang, ada kain putih, itu maknanya ahlan wa sahlan. Apa maknanya? Perbuatan jahat zaman Nabi lebih besar, lebih dahsyat. Jadi kalau ada orang berkata, kenapa awak jahat? Saya jahat sebab zaman sekarang. Kalau saya hidup zaman dulu pasti baik. Belum tentu, mungkin lebih jahat lagi. Oleh sebab itu, la tasubud dahra. Kata Imam Syafi'i, la tasubud dahra. Jangan caci maki zaman, jangan salahkan masa. Yang salah bukan zaman, yang salah bukan masa, yang salah adalah orang yang mengisi zaman dan masa itu. Salahkah kita kerana hidup 1400 tahun selepas Nabi? Tidak. Mengapa begitu? Kerana kata Nabi SAW, al-ibadatu fil haraji. Orang yang istiqamah beribadah pada saat zaman banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah kepada kita. Yang dapat istiqamah dengan banyaknya godaan hiburan ini, dengan banyaknya internet ini, dengan banyaknya televisi maksiat, dengan banyaknya tontonan yang macam-macam, maka insya Allah kalau kita jaga ukhuwah, kita jaga persatuan, kita jaga jamaah, istiqamah, husnul khatimah, maka kita sama seperti orang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Last, bersempena dengan sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Tema yang digunakan adalah sayangi wilayahku. Bagaimana kita sebagai warga kota Kuala Lumpur perlu menjadi warga yang menyayangi dan menjaga bandaraya ini untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga kota. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Alhamdulillah, bandaraya kota besar Kuala Lumpur, pokok-pokok kayu tetap terjaga. First time saya datang pertama kali di Kuala Lumpur, yang saya heran adalah masih banyak pokok-pokok kayu. Artinya apa? Ini kita jaga. Ada keseimbangan. Mata kita selesa melihat yang hijau-hijau. Mata suka melihat yang hijau. Yang pertama, jaga keindahan kota. Yang kedua, at-tahuru satrul iman. Kesucian bagian dari setengah iman. Suci, bersih, tak ada sampah. Sebagaimana kita tadi datang, ini stadium bersih,
maka pulang ini nanti juga kita akan bawa sekecil apapun. Kita mesti jaga, kita tunjukkan. Saya tak ingin esok pagi keluar gambar di internet, stadium kotor, banyak sampah sebab ada Ustaz Abdul Somad datang. Na'udzubillah. Kita jaga yang hijau-hijau cantik. Kita jaga at-tahuru syatrul iman. Adapun orang yang menulis di dinding, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, bukan hadis Nabi. Kata-kata hikmah, baik, bagus, tapi jangan katakan itu sabda Nabi. Yang sabda Nabi adalah at-tahuru syatrul iman. 3. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan, jangan kamu kencing di lubang tanah. Sebab di lubang tanah itu ada rumah semut. Dalam lubang tanah itu masakinul jin, tempat jin. Apa maknanya? Sedangkan rumah lubang tanah tak boleh kita ganggu. Sedangkan rumah tempat semut tak boleh kita ganggu. Apalagi sampai mengganggu rumah-rumah manusia, tempat tinggal manusia. Menjaga kita. Dulu sebelum turun ayat warisan, bila ayah meninggal anak lelaki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Istri mendapat setengah harta, seperempat harta, suami dapat setengah harta bila istri meninggal. Sebelum turun ayat warisan, antara orang berjiran berbagi harta warisan. Sampai turun ayat lidzakari mithlu hazil unsayain walakum nisfu ma taraka azwajukum. Maka kita jaga persatuan, kita jaga lingkungan, kita jaga kebersihan. Insyaallah Allah akan jadikan negeri ini tetap dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirnya saya ucapkan tahniah. Dan di akhir majelis yang dihadiri oleh para malaikat, tak tahu tak dari mulut yang mana doa kita ini menembus pintu-pintu langit. Mari kita sama-sama berdoa untuk kebaikan kita bersama. Khasnya lagi, saya baru dapat berita bahwa anak daripada pengasas Nahdlatul Ulama, pengasasnya bernamanya Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari punya nama anak Abdul Wahid bin Hasyim Asy'ari. Abdul Wahid punya anak namanya Salahuddin. Salahuddin bin Abdul Wahid bin Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pengasas Nahdlatul Ulama dan mudir pesantren di Jombang, Jawa Timur. Malam ini baru saja meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita dan mengampuni yang sudah meninggal dunia. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إننا نتوسل إليك بسر الفاتحة. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, ya Allah, antaj'al hadhil madinata madinatan azimah. Jadikan kota Kuala Lumpur ini kota yang mulia dengan kemuliaan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina mutma'inna ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan bandaraya Kuala Lumpur negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari segala malapetaka, bencana, perbuatan riba, zina, perbuatan keji dan munkar. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke negeri kami, ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan, naikkan ke negeri kami, ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh, dekatkan ke negeri kami, ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan kekuasaan yang Kau berikan di tangan mereka, ya Allah. Allahumma ja'alhum umana'uka. Jadikan mereka orang-orang yang amanah, ya Rabbal alamin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkanlah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupilah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami, jamaah kami yang sakit, maka berikanlah kesehatan, kesembuhan, ya Allah. Wala maitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu, ya Allah. Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu, ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu, ya Allah.
Allahumma a'inna, tolong kami, ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran, minal mujahidina fi sabilik, mereka akan menolong agamamu, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan nyawa mereka. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibunda kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh-soleh, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini, wali man ghaba anna, yang tak dapat hadir karena udzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.